Burung. Manusia. Ya, ada ya. Mungkin ada yang lain mungkin. Himpunan Mahasiswa Islam, Bu. Himpunan Mahasiswa Islam. Wah, anggotanya ada banyak ya. Kita semua ya. Boleh. Tuh, ada lagi. Himpunan bilangan genap, Bu. Himpunan bilangan genap ya. Anggotanya ada apa saja? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, Bu. 2, 4, 6, 8 terus. Ya, betul ya. Berarti Anda sudah tahu definisi himpunan itu apa, kemudian bisa memberikan contoh. Oke, kita next ke slide berikutnya. Agak delay soalnya pakai dua device. Nggak apa-apa, kita sambil tunggu. Nah, di slide ini menjelaskan tentang notasi himpunan. Jadi kalau himpunan itu notasinya bisa kita berikan contoh seperti yang ada di dalam layar ini. Jadi contohnya adalah ada A sama dengan kurung kurawal buka -2, -1, 0, titik-titik, koma 2, kurung tutup. Nah, ini contoh dari penulisan himpunan A gitu ya. Jadi himpunan A. Anggotanya apa saja? Anggotanya ada -2, -1, 0, sampai 2. Berarti yang titik-titik ini isinya berapa? Ini isinya 1 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyimbolkan anggota dari suatu himpunan? Nah, anggota dari suatu himpunan itu kita bisa simbolkan pakai simbol seperti ini, seperti E gitu ya, tapi mulus gitu ya. Nah, simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu objek atau angka merupakan anggota dari suatu himpunan atau anggota dari gitu ya. Nah, misalnya di dalam himpunan A itu, misalnya Anda pengen menyatakan -2 adalah anggota himpunan A. Berarti nulisnya seperti ini ya, -2 anggota A. Misalnya 0 anggota himpunan A, berarti 0 anggota himpunan A. Kemudian 2 anggota himpunan A. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kalau bukan himpunan nulisnya bagaimana? Sama seperti simbol anggota atau ya anggota tapi dicoret gitu ya. Nah, pakai ini. Pakai simbol seperti E tapi dicoret. Artinya bukan anggota dari. Nah, jadi misalnya Anda pengen bilang dari himpunan A itu kan anggotanya dari -2 sampai 2. Kalau Anda mau bilang 5 bukan anggota himpunan A, berarti nulisnya adalah 5 seperti ini A gitu ya. Kalau misalnya menulis 15 bukan anggota A, 15 bukan dari anggota himpunan A gitu ya. Sorry, agak delay. Ya, mungkin dari apa namanya penjelasan slide ini seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau ada ya mungkin ada pertanyaan dari Anda terkait notasi himpunan, kemudian menuliskan simbol anggota dari himpunan, kemudian bukan anggota dari himpunan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke slide berikutnya? Jelas, Bu, cukup jelas. Belum ada, Ya. Bu. Ya, jelas ya. Kita pelan-pelan saja. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi di sini ada himpunan Y. Himpunan Y. Y sama dengan kurung kurawal buka A, B, C, D, dan seterusnya. Himpunan Y ini merupakan himpunan huruf dalam alfabet. Nah, kalau dalam alfabet hurufnya ada berapa? 28. 8 apa 6? 26. 6 atau 26, Bu. 8 dari A sampai Z. 26, Bu. Nah,
Kita diminta menentukan pernyataan berikut ini benar atau salah gitu ya. Jadi yang pertama, B merupakan himpunan Y. Benar ya, karena dia termasuk huruf dalam alfabet. Jadi B anggota himpunan Y ini benar. Kemudian F bukan anggota himpunan Y. Oh, F bukan anggota himpunan Y. F bukan anggota himpunan Y. Salah ya, padahal di sini kan ada D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3, C anggota himpunan Y. Berarti C anggota himpunan Y. Benar ya? Ini benar, ini salah. Nah, yang nomor 4 anggota himpunan Y. Oh, kenapa kok salah kalau 4 anggota Y itu salah? 4 bukan Karena alfabet. 4 bukan alfabet, Bu. Ya, karena 4 bukan alfabet, ini salah. Ya. Kemudian C bukan anggota Y. Salah ya, karena C anggota Y. Oke, mungkin dari slide ini ada yang bingung mungkin atau belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, kalau belum kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan ke sistem bilangan. Nah, kalau kita belajar himpunan itu tidak bisa lepas dari yang namanya jenis-jenis bilangan. Jadi di sini kita punya banyak jenis bilangan. Jadi yang pertama bilangan rasional. Kemudian irasional. Ada yang pernah atau belum pernah dengar bilangan jenis bilangan rasional, irasional itu? Nah, Bu. Pernah ya. Kemudian bilangan bulat. Oh, jelas bilangan bulat ya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau untuk pecahan gampang sekali ya pecahan itu, misalnya setiap bilangan yang ada per-pernya 1/2, 3/4 itu bilangan pecahan gitu ya. Kemudian bilangan asli. Nah, bilangan asli ada juga. Kemudian bilangan prima. Ada yang masih ingat bilangan prima itu apa? Bilangan yang habis dibagi Bilangan yang habis yang dibagi lainnya sendiri dan bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 2, 3, 3, 5, 5, 2, 3, 5, 7, seterusnya. 13, 17, 17. Dan seterusnya ya. 17. Nah, ya ada masih ingat gitu ya, nanti kita ulang lagi. Kemudian bilangan cacah, sorry ini cukup sekali ya. Bilangan cacah nanti kita akan juga lihat gitu ya. Nah, kemudian bilangan imajiner, ada juga bilangan kompleks. Nah, dari bilangan-bilangan ini yang Anda tidak familiar yang mana? Yang imajiner. Imajiner, Bu, lupa, Bu. Imajiner ya. Bilangan kompleks tahu ya? Bilangan kompleks nggak tahu sih. Oh, enggak. Yang campuran itu. Campuran itu ya. Oke, berarti yang tidak familiar yang imajiner dan kompleks ya nggak apa-apa, nanti kan kita akan pelajari gitu ya. Oke, ini adalah jenis-jenis bilangan yang akan kita pelajari. Nah, di slide berikutnya ini menunjukkan beberapa definisi dan contoh gitu dari masing-masing jenis bilangan yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, jadi yang pertama bilangan real gitu ya, bilangan yang menyatakan angka dapat dalam desimal. Poin real itu kan nyata, berarti kalau angkanya ada yaitu berarti bilangan real, gitu kan ya. Ya, kemudian bilangan rasional gitu ya. Kalau rasional itu bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan B adalah bilangan bulat bukan 0. Jadi bilangan rasional ini gitu ya. Misalnya Anda punya 2/3 gitu ya.
2/3 itu kan bilangan dinyatakan sebagai A per B, dengan B adalah bilangan bulat ya. Ini kan 3 ini kan bulat gitu kan. Ya, bilangan bulat dan tidak 0. Tetapi kalau misalnya Anda punya 5/0. Nah, ini bukan ya, bukan rasional karena B-nya atau penyebutnya ini adalah 0, berarti ini bukan bilangan rasional. Kemudian lawannya rasional itu irasional. Irasional itu lawannya rasional. Bilangan real yang tidak habis dibagi, umumnya bentuknya adalah desimal. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya adalah V. Kalau Anda menemukan V ini biasanya pada saat ngitung apa? Lingkaran. 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 Saya Anda ngitung luas lingkaran misalnya jari-jari R, Anda harus ngitung luasnya berapa, kelilingnya berapa gitu ya. Biasanya Pi dikalikan 2R, itu kelilingnya, kalau apa namanya luasnya Pi dikalikan R kuadrat. Nah, Anda pakai Pi-nya itu biasanya berapa nilainya? 3,14. 3,4. Atau 2/7. Ya, 3,14. Nah, aslinya 3,14. Masih ada angka lagi di belakang ya, karena di sini ada titik-titiknya ya. Dia nggak akan habis ya, 3,14 sekian, 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 sekian gitu ya. Aslinya adalah 22 dibagi 7. 22/7. Nah, sama juga kalau Anda punya angka akar 2. Akar 2 itu kalau yang sekarang lagi pegang kalkulator, mungkin bisa sambil dicek ya, angkanya itu tidak hanya 1,412, tapi masih ada 1,412 sekian, sekian, sekian gitu ya, masih panjang gitu. Nah, itu merupakan contoh bilangan irasional atau bilangan real yang tidak habis dibagi gitu ya. Biasanya tuh ditampilkan dalam bentuk desimal. Oke, kemudian ada bilangan asli atau bilangan natural. Nah, itu didefinisikan sebagai himpunan bilangan tidak desimal yang tidak negatif. Kuncinya tidak desimal dan tidak negatif. Ya, berarti bilangan bulat ya, bilangan bulat yang tidak negatif ya, 1, 2, 3, 4 itu ya, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Kemudian kalau bilangan cacah itu bilangan asli dengan nolnya ikut. Kalau tadi kan dia mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dia dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian bilangan bulat, wah ini mudah sekali ya. Bilangan bulat itu himpunan bilangan cacah serta nilai negatif. Nah, jadi tadi bilangan cacah ditambahkan dengan nilai negatifnya gitu. Nah, misalnya di sini ada -1, -2, -3 dan seterusnya gitu ya. Bilangan bulat ini juga biasa disebut sebagai bilangan integer. Kalau di dalam komputer gitu ya, itu sering dipakai bilangan integer. Ya, ini beberapa jenis bilangan. Mungkin yang dari slide ini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Mau bertanya, Bu? Boleh. Bedanya bilangan rasional sama bilangan pecahan apa, Bu? Bilangan rasional dengan bilangan pecahan. Kalau bilangan rasional, sebentar ya, bilangan pecahan ada di slide selanjutnya. Kalau bilangan rasional itu ya sama dengan bilangan pecahan ya Dek ya. Bilangan dinyatakan sebagai A per B dengan B adalah bilangan ya sama, cuman di sini bilangan rasional itu kita bedakan, kita definisikan karena ada rasional dan irasional, makanya kita kasih definisi. Kadang juga ada yang sama seperti itu ya. Kita coba next ke sini. Nah, di sini bedanya kalau untuk yang pecahan, kita langsung cek ke pecahan dulu. Bilangan berbentuk A per B dengan A dan B itu bilangan bulat. Kalau yang bilangan rasional, ini ada keterangan bulat tidak 0. Oh iya. Ya, sebentar, ini masih delay tampilannya. Ya, kalau di bilangan rasional kan bilangan bulat tidak 0, tapi kalau bilangan pecahan itu boleh juga 5/0 itu juga pecahan, tapi dia tidak rasional gitu.
Ya, Bu. Paham Terima ya? kasih, Bu. Ya, Paham, Bu. oke. Kemudian kita next ke slide berikutnya. Untuk pecahan tadi sudah ya, pecahan itu yang penting ada bentuknya, ada pernya, ada A per B gitu. A dan B-nya itu bilangan bulat, tapi dia nggak kasih syarat B-nya itu 0 atau bukan, ya terserah gitu ya. Itu bilangan pecahan. Nah, tadi bilangan prima sudah. Bilangan prima itu bilangan asli yang lebih dari 1 dengan memiliki 2 faktor pembagi, bilangan itu sendiri dan 1 gitu ya. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, kemudian 17, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima. Nah, kita masuk ke bilangan imajiner. Namanya imajiner ya, kadang kita berimajinasi. Sebenarnya dia tidak nyata gitu ya. Ini adalah bilangan tidak nyata. Bilangan dengan sifat I itu adalah imajiner. Bilangan kalau dikuadratkan itu hasilnya negatif 1. Sehingga kalau ditulis lebih sederhana, bilangan imajiner itu adalah akar negatif 1. Nah, mungkin kalau yang sedang pegang kalkulator bisa coba dihitung kalau akar negatif 1 itu berapa ya? Ada yang pernah ngitung mungkin akar negatif 1? Ada yang punya kalkulator yang ngitung akar negatif 1? Tidak Plus terdefinisi, Bu. minus 1. Hah? Berapa? Minus 1? Tidak Plus terdefinisi. minus. Tidak terdefinisi. Plus minus 1. Error, Plus Bu. minus 1. Error. Kalkulator. Error. Ada yang error, ada plus minus 1. Sintak Kalau error. Kalau plus minus 1 itu akar 1. Akar 1 itu bisa 1, bisa plus 1. Tapi kalau akar negatif 1 biasanya error gitu ya. Ya karena dia kan imajiner, dia kan tidak nyata gitu. Jadinya dia tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Nah, itu adalah definisi dari bilangan imajiner ya. Hanya ada satu ini gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini bilangan kompleks gitu ya. Bilangan kompleks itu merupakan campuran dari bilangan real dan imajiner. Kalau real itu kan tadi definisinya apapun bilangan yang ada itu disebut sebagai bilangan real gitu ya. Tapi kalau imajiner ya I itu tadi yang nggak bisa dibagi, nggak bisa dihitung pakai kalkulator yang akar min 1. Nah, jadi misalnya Anda punya contoh 2 ditambah akar min 1. Nah, ini contoh bilangan kompleks gitu. Karena 2 ini bilangan real, yang akar min 1 ini imajiner. Misalnya Anda punya 10 ditambah 2 akar min 1. Nah, ini juga sama bilangan kompleks gitu ya. 10-nya ini real, kemudian 2-nya real. Ini real juga. Tapi akar min 1-nya itu imajiner. Ya, ini contoh untuk bilangan kompleks dan juga imajiner. Mungkin ada yang mau ditanyakan soal apa namanya jenis bilangan yang ada di dalam slide ini sebelum kita lanjutkan? Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas kita bisa move ke slide berikutnya. Karena waktunya hanya 1 jam gitu ya untuk apa namanya kalau online itu. Ya, kalau belum nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan gitu ya. Tapi kita next dulu. Nah, di sini ada diagram jenis-jenis bilangan. Jadi bilangan apa namanya silsilahnya gitu. Jadi awalnya itu semua bilangan real atau ini cuma bahasa Inggris saja ya. Real atau real pakai A sama saja. Itu terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Kalau irasional itu yang tadi tidak habis dibagi tadi, masih ada titik-titik di belakangnya. Kalau yang rasional itu yang bisa dikategorikan sebagai bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat itu ada bulat positif, itu ya, bilangan asli, bulat negatif, bilangan prima. Gitu. Saya rasa ini mudah, hanya klasifikasi saja gitu ya. Kalau di dalam
apa namanya di dalam diagram gitu ya. Di dalam diagram di sini kita bagi yang paling besar itu bilangan real nih, real numbers gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya itu mencakup rational numbers, ada integers, ada natural numbers. Natural numbers itu bilangan asli gitu ya. Ini asli. Kemudian rational number itu tadi sudah ada ya dibagi bulat dengan pecahan. Nah, itu apa namanya klasifikasi jenis bilangan. Oke, kita next. Nah, ini kita sudah coba namanya ke hitung-hitungan gitu ya. Nah, ini apa soalnya diambil dari buku yang dikarang oleh Purcell gitu. Nah, kita akan coba ingatkan lagi mungkin yang sudah agak lama nggak ngitung-ngitung, kita coba apa namanya hitung lagi. Kalau yang sedang pegang kertas bisa sambil dicoret-coret gitu ya dan kalkulator. Nah, kita akan coba misalnya soal yang pertama. Ada 4 dikurangi 2 dikali 8 min 11 ditambah 6. Nah, cara mengerjakannya bagaimana ini? Yang di dalam kurung. Bu. Tekan dalam Yang kurung di dulu. dalam kurung duluan gitu ya. Oke, berarti 2 dikalikan 11 gitu ya. Nah, berarti 4 dikurangi 6 minus 2 dikali minus 11 plus 2 ditambah 6. Nah, hasilnya berapa ini? 16. 16, Bu. 16. Sama semua, ada yang beda. Nah, kemudian kita pindah ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 Anda hati-hati, ada 2 kurung gitu ya. Kurung yang kotak. Kurung yang kotak itu yang ini. Kemudian Anda punya kurung yang biasa. Nah, cara mengerjakannya bagaimana ini? Ini dari kurung yang 5. paling dalam dulu gitu kan. Belum. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti 3 dikalikan 2-nya masih tetap ini 28. minus 4 dikali minus 12 plus 4 28. berarti 3 kali 2 6 dikurangi 3 kali 2 8 6 80. 86 84. benar kan 84 kan ya. Kemudian 3 kali 4 8 144, Bu. terus 40. Wah, terus kalau dijumlahkan 6 dikurangin 84 ditambah 144 berapa? Kita kor keamanan tuh. Bukan kita tuntut 66. Berapa? 66. 66. Matematik. Tidak baca kali-kali. 122. Kamu baca kali-kali cari perempuan kamu aja. Ya. Oke, ada yang dapat yang lain mungkin hasilnya? Siapa ada? Enggak ya? Oke. Kemudian kita ya nomor 3 dan nomor 4 Anda coba kerjakan gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 5 bagaimana? Ada 5 per 7 dikurangi 1 per 13. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Bisa makan dulu, Bu. Samakan bawahnya, Bu. Penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya berarti gimana? Kali silang. Kalikan saja ya. 7 kalikan 13. Yang ini 5 dikali 13 dikurangi 1 kali 7. Berarti 7 kali 13 berapa? 91. 105. Enggak 91 iya. 9 1 1. 91. 5 kali 13 65. 5 dikurangi 7. 7. Berarti 5 58 dibagi 9. Kalau disederhanakan lagi berapa? Nggak bisa, Bu. Ya, nggak apa. Oke, nah itu contoh untuk nomor 5 gitu ya.
Nah, kemudian nanti Anda coba untuk yang nomor 6, kemudian Anda coba nomor 7, bisa ini ya, pasti. Kemudian nomor 8, nomor 9, 10, mana yang coba kita kerjakan? Kalau bisa semua. Oh, kalau bisa semua enak ya. Nomor berapa? 10 bisa? Nomor 6. Bisa, Bu. Bisa. Kalau nomor 10 bisa, nanti bisa dicoba sendiri. Nanti kalau bingung atau pengen ngecek jawabannya bisa gitu ya. Oke, kalau dari 1 sampai 10, apakah ada pertanyaan? Nanti Anda coba kerjakan lagi gitu ya. Terus kalau kemudian kita next ke lihat soal yang nomor 11 sampai 20 gitu ya. Ya. Nomor 11 sampai 20 ada di slide ini. Nomor 11 ini pecahan ya, pecahan. Kira-kira gimana ini menyelesaikannya nomor 11? Dibalik ya bukan sih, Bu? Balik. Nah, caranya kita Diselesaikan cek dulu, Bu. dulu nyebutnya. Atas bawahnya. Kalau saya selesaikan atas bawah. Di atas juga bisa kan atas bawah. di atas jadi 1. Ya, misalnya yang atas disamakan penyebutnya menjadi 21. Berarti 11 dikalikan 21 disederhanain bisa, Bu. gimana? 12/21 disederhanain dulu bisa, Bu. Ya, tapi kita akan coba mungkin bagi yang belum paham, kita coba dulu seperti ini. Ini samakan penyebutnya dari 21, berarti yang depan 11 dikali 3 gitu ya. 3 itu dapat dari 21 dibagi 7 gitu kan. Kemudian ini dikurangi 12. Yang bawah juga diberikan 21, berarti 11 kali 3 ditambah 12. Nah, seperti ini kan Anda sudah punya penyebutnya sudah sama ya. Berarti tinggal dicoret penyebutnya. 11 kali 3, 33 dikurangi 12 dibagi 33 ditambah 12. Berapa ini hasilnya? 21 per 21 per 21 45. 45. Oke, berarti gini ya, bisa ya nomor 11 ya. Ya, mudah. Nomor 12, ini bisa juga tinggal samakan penyebutnya ya. Nanti caranya sama, bisa dicoba. Kemudian nomor 13. 1 dikurangi 1 dibagi 1/2. Bisa nggak ini? Bisa ya? Ya, Bu. Nah, bisa, nanti bisa dicoba. 14, bisa semua ini. Mana nomor yang dirasa kok kayaknya susah gitu? 18, Bu. 18. Oh, 18 ya. Ini pengantarnya mungkin kalau Anda punya akar 4, akar pangkat 3 dari 4 ini kalau dijadikan pangkat berarti gimana? 4 pangkat 1/3. 1/3. Hitung ya. Ya. Terus kalau misalnya Anda punya akar 4 dikalikan akar 4, akar pangkat 3 dari 4. Kalau dijadikan pecahan, gimana pangkat pecahan? 4 pangkat 4 pangkat 1/2 dikalikan 1/2 kali 4 pangkat 3. 1/3 Jadi gimana ini? Jadi 4 pangkatnya dikali ditambah. ini apa dijumlah? Silahkan ya. Ditambah 1/3. Berarti 4 kali 5/6. 5/6. ya, dijadikan pangkat dijadikan per 6, berarti ini 3 ditambah 2, berarti 4 pangkat 5/6. Ya, untuk dasarnya itu kemudian kita bisa hitung di sini.
Ini ada 2, 2-nya menjadi 2 pangkat 1 gitu kan. 1 kali Ya, 4. akar. Nah, tadi kan kita punya ini ya, akar pangkat 3 2 pangkat 2/3. Ya, kita ubah menjadi 2 pangkat, berarti menjadi 2 pangkat 2 kali 1/3. Kan gini toh? Ya. Ya. Ya, sorry. Nah, berarti 2 kali 2/3 gitu kan. Kemudian dikalikan akar pangkat 3 dari 2 berarti 2 pangkat 2 pangkat 1/3. Ditambah 2 pangkat 3. Tambah 2 pangkat 3. 3 berarti 2 pangkat 2 pangkat 3. 4/3. Benar kan? Kan 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan 4 kali 4 gitu kan 16. Berarti 2 pangkat 4/3. Ya. Benar kan? Berarti ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2/3. Berarti 2 pangkat 1 jadikan 3 berarti 3 1 ditambah 2/3 berarti kan 2/3 menjadi 2 pangkatnya 1 ditambah 2/3 kan gini. Berarti 2 pangkatnya ini pangkat 3 ini 3 ditambah 7 gini kan? 7. Iya. Ya, 2/3 itu kan 7/3. 7/3. Berarti 2 pangkat 10/3. 10/3. Ya, 10/3. Terus dikalikan 2 pangkat 1/3 ditambah 2 pangkat 4/3. Hasilnya 2 kali. Oh, sorry, ini ada 4 lagi ya. Ya udah, sudah benar. Berarti gimana? Atau ada yang salah tadi? Oh, ini salah, Dek. Ini 2. Yang ini. Yang akar. Ya itu kan. Ini salah. 2 pangkat 2. 2/3 ini, sorry. Bukan 2. Dikali ya, Bu? Iya, 2/3. Makanya kok aneh. Ya, berarti salah ini ya. Bentar ya. Oh, sorry. Kita coba cek lagi. Ya, kita salah tadi. Oke, berarti ini 2. 2/3. 2 berarti dikalikan 2/3 kan? Tadi salah. 2/3 dikalikan 2/3 tambah 2 4/3. 4/3 kan gini. Berarti ini menjadi dijumlahkan kan dia pangkat 1 berarti 5/3. 2/3. 5/3. 5/3. Berarti 5/3 kan 3/3 ditambah 2/3 5/3 dikalikan 2/3 ditambah 2/4. Ya, berarti 2 kali
Pangkat 5 Jumlahkan ya. 6/3. kan 5/3 3. ditambah 1/3 kan, 2 ditambah 2 3 kali 5/3 ditambah 4/3. Berarti 2 kali 5/3 tambah 8 12. ya 9/3. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. 4 ditambah 4 tambah 8 12. Ya, ini sudah betul. Ya. Hanya perlu teliti saja gitu ya. Oke. Kalau nomor 15 bisa ya? Gampang banget ini. Bisa, Bu. Bisa. Kalau yang bingung nanti bisa manual seperti ini, dikalikan. Kalau yang nggak bingung bisa langsung pakai yang A plus B dikalikan A B itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti hasilnya kalau pakai soal ini 2. akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat berapa? 5 kan? Akar 3 kuadrat berarti hasilnya 2. Ya, sorry agak delay. Ya. Mungkin itu untuk nomor 15, nomor 16. Bisa juga ya, atau perlu kita bahas. Mana lagi yang perlu dibahas atau sudah? Kita masih punya waktu 14 menit ya, karena hanya 1 jam, cepat sekali. Ya. Kalau tidak ada yang nomor 16, kemudian 17, 19, 20 bisa dicoba dikerjakan di rumah gitu ya. Kalau nggak bisa nanti bisa ditanyakan temannya atau tanya saya gitu ya. Bu, Ada yang mau ya silakan. mau tanya Bu, yang nomor 16 itu pakai rumus A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat itu Bu? Boleh juga, boleh seperti itu bisa juga. Atau kalau mau dikalikan manual juga boleh ya. Oh iya Bu. Ya, kayak kalikan manual juga boleh gitu nanti tergantung Anda suka yang mana. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau yang nomor 19 sama 20 itu pangkat min 2-nya ditaruh bawah itu ya, Bu, dijadiin super. Ya. Jadi kalau Anda punya nomor 19 itu kan Anda punya ini akan sama dengan 1/5 tambah 1/3 ditambah 1/3 pangkatnya pangkat jadi 2 positif gitu ya. Kalau dia pindah ke bawah pangkatnya jadi positif. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita bisa next ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide nomor 13 gitu ya. Jadi kita masuk ke desimal. Jadi sembarang bilangan rasional dapat ditulis sebagai desimal dan selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat gitu ya. Jika pembilang dibagi dengan penyebut, maka akan diperoleh suatu bilangan desimal. Umumnya bilangan desimal dari pecahan dapat ditulis sebagai bilangannya, kemudian pembilang dibagi penyebut. Nah, contohnya gampang ya, 1/2, 5/12, 8/3. Ini adalah contoh bilangan desimal. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah pembilang itu bilangan bulat. Kalau penyebut bilangan bulat bukan. Oke. Kemudian kalau ini sudah kita coba lihat. Nah, contoh bilangan desimal hasil pembagian dari dua buah bilangan bulat dengan pembagian panjang. Nah, kita akan coba lihat apa bedanya dari kedua pembagian ini.
Yang pertama soalnya adalah 3/8. Yang kedua 13/11. Apa bedanya gitu ya? Nah, kita lihat. Dari yang 38 dulu. 3 dibagi 8 pakai pembagian panjang mungkin masih ingat yang ada seperti ini. Mungkin sudah belajar dari SD gitu ya. 3 dibagi 8 kan 3. Kalau 3 dibagi 8 itu belum bisa gitu ya. Makanya kita kasih 3,000 di sini. Nah, 3,0 dibagi 8 itu kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 kita kasih 0 di sini. 0, kalau 0, gitu ya. Nah, kemudian 0, setelah itu baru kita lakukan hasil 30 dibagi 8 itu 24 gitu ya. 24 itu 3 gitu. Kalau 30 dibagi 8 3 kali 2 kali 3 kali 8 24. 30 dikurangi 24 masih ada 6 gitu kan. Nah, 6 kemudian nolnya diturunkan menjadi 60. 60 dibagi 8 ada 7 gitu kan. 7 kali 8 ada 56. 60 dikurangi 56 ada 4. Kita masih bisa turunkan nolnya. Kasih jadi 40. 40 dibagi 8 ini 5 pas gitu ya. 40 dibagi 8 5. Kemudian 40 dikurangkan. Nah, artinya apa? Artinya 3 dibagi 8 ini meskipun dia desimal tetapi desimal yang habis gitu ya. Jadi 3/8 itu 0,375. Kemudian kalau 13/11 gimana? Nah, ini bedanya. Kalau 13/11 kita akan coba hitung. 13 dibagi 11 itu 1 gitu ya. 1 kali 11, 11. Masih ada sisa 2 gitu kan. Nah, di sini karena komanya ini baru kita pakai, makanya di sini ada koma gitu kan. Nolnya kita turunkan menjadi 20. 20 dibagi 11 kan 1. Kemudian 1 kali 11 1. 20 dikurang 11 9. Ini nolnya turun lagi menjadi 90. 90 bagi 11 ada 8 kan 88 gitu kan. 88. 90 kurang 88. 2 0 lagi gitu kan jadi 0. 20 kan 20 bagi 11 1 gitu kan di sini 1. 1 kali 11 11. 20 kurang 11 9. Wah, ini masih panjang lagi dan seterusnya gitu ya. Ini kalau dihitung nggak akan habis gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang kiri itu dihitung habis sampai 0, kalau ini dia tidak akan habis, ada terus gitu ya, nyambung terus. Ini nanti 90 bagi 9 bagi 11 jadi 88. Ini berulang lagi dari sini ya, berulang lagi. Makanya 13 dibagi 11 itu hasilnya 1,1818181818 dan seterusnya sampai besok nggak habis gitu ya. Nah, itu bedanya desimal yang habis dibagi dan tidak habis dibagi. Mungkin di sini ada yang bingung atau pengen ditanyakan atau perlu diulang. Bu, kalau untuk yang tidak habis dibagi itu yang ditulis di jawabannya nanti berapa angka di belakang koma, Bu? 2. Nanti tergantung yang diminta sama soalnya ya. Nanti akan ditulis misalnya 3 angka saja atau 4 angka saja atau 2 angka saja gitu ya. Ya, tapi umumnya ya 2 saja deh gitu ya. Kalau umumnya ya 2 saja gitu. Tapi nanti kalau di matematika kan tergantung yang diminta berapa. Tapi caranya jelas ya, cukup jelas ya bagaimana cara mendapatkannya. Ya, saya akan usahakan videonya ini ada biar nanti kalau Anda yang pengen mengulang bisa dengan mudah gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita masih ada 7 menit ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian contoh bilangan desimal dari hasil pembagian 2 buah bilangan bulat itu. Ini saya nggak akan ngitungnya tadi panjang sekali, tapi hanya ingin memberikan info saja ke Anda gitu ya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Nah, kalau misalnya setengah, 1 dibagi 2 itu 0,5. Ini gampang sekali. Tadi 3/8 itu sudah dihitung, 0,375 gitu ya.
Kemudian 13 dibagi 11 ini 1,181818 nih, 18 terus gitu ya. Kemudian nanti kalau Anda nyoba ngitung 3/7 gitu ya. 3/7 itu 0,42851. Nah, ini berulang ya. 42871 42851. Wah, ini dan seterusnya. Kemudian akar 2 ini panjang 1,4142113 dan seterusnya gitu ya. Akar 3 juga panjang ya 1,7 sekian. Kemudian pi ini keluar lagi 3,141592 dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk bilangan desimal dari hasil pembagian dua bilangan bulat gitu ya. Ya, ini hanya contoh saja. Nah, kemudian kita coba next bilangan desimal berulang dan tidak berulang ya. Umumnya bilangan desimal tidak berulang dari nilai simbol atau akar gitu ya, tidak berulang ini misalnya V tadi tidak berulang ya 3,141592 dan seterusnya gitu ya. Kemudian akar 2 juga, akar 3 juga tidak berulang angkanya. Kemudian contoh bilangan berulang untuk dicari bilangan pecahannya. Wah, ini kita sampai ke bilangan desimal yang berulang gitu ya. Dan bilangan desimal yang berulang itu merupakan bilangan rasional gitu ya. Nah, ini ada soal gitu ya. Buktikan bahwa X sama dengan 0,136136136 dan seterusnya, dan Y itu 0,271717171 dan seterusnya, menyatakan bilangan rasional gitu ya. Oke, kita coba lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, bilangan nya tadi X-nya 0,1363636 gitu ya. Nah, kita cari ini angka pecahannya berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita kurangkan X dari 1000X gitu ya. Nah, kita kan tadi punya X-nya kan ini 0,136136. Dia kan polanya adalah dia berulang setiap 136 gitu, 136. Karena dia 3 digit, makanya kita kalikan dengan 1000 gitu ya. Kalau dikalikan dengan 1000 akan jadi ini ya, 1000X itu sama dengan 136,136 dan seterusnya. Sedangkan kita punya X-nya adalah 0,136136, sehingga kalau kita kurangkan dua ini 1000X dikurangi X hasilnya 999X. Kemudian 136,136 dikurangi 0,136136 habis ya yang belakang koma, tinggal 136. Sehingga kita tahu nilai pecahan dari angka 0,13636 itu berapa? Nah, ini 136, ini 199-nya pindah ke bawah gitu ya. Menjadikan penyebut. Jadi 0,1363136 itu sama dengan 136 dibagi 999. Itu mungkin caranya mencari angka pecahan dari nilai desimal yang kita sudah tahu, kebetulan nilai desimalnya berulang gitu. Mungkin ada pertanyaan di sini? Kalau yang berulang gitu mudah gitu ya, tapi kalau yang tidak berulang itu yang susah untuk dicari angka pecahannya, bilangan rasionalnya. Mungkin ada pertanyaan? Atau terlalu cepat menjelaskannya? Kalau terlalu cepat bisa terlalu cepat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, kalau terlalu cepat bisa diinterupsi gitu, terlalu cepat gitu ya. Ya, ini adalah contoh untuk mencari tadi mengubah dari desimal menjadi pecahan.
Nah, ini ada contoh lagi ya. Ada contoh Y sama dengan 0,27171717 dan seterusnya. Ini 17 yang berulang. Nah, kalau seperti ini gimana biar kita bisa mendapatkan pecahannya? Kita coba dulu ya. Kan di sini kita tahu berulangnya itu di 1717. Di sini ada 2 digit yang tidak berulang. Jadi kita akan misalkan dikalikan 100 dulu gitu ya. Kita kalikan 100. Y dikali 100 berarti 100 Y. 0,27171717 dikalikan menjadi 27,171717 dan seterusnya gitu ya. Terus kita punya Y di sini. Nah, kita kurangkan 100 Y dikurangi Y 99. 27,171717 dikurangi 0,27171717 dan seterusnya. Ini kan yang belakang, digit belakang ini kan sudah sama. Pokoknya dicari sampai digit belakangnya ini sama gitu ya. Digit belakangnya kan sama, berarti sudah bisa 0. Kemudian tinggal 1 dikurangi 2. Ini kan 1 ambil 11 ya. 11 dikurangi 2, 9. Di sini tinggal 6. 6 dikurangi 0, 6. 2 tetap 2. Berarti kita punya 99Y sama dengan 26,9. Artinya Y-nya berapa? Y-nya 26,9 dibagi 9. 9 ini turun menjadi penyebut gitu ya. Nah, karena ini tadi kan kalau pecahan itu kan nggak boleh desimal ya. Berarti pecahan itu harus dijadikan bilangan bulat. Artinya Anda kalikan 10 gitu kan. 269 dibagi 99. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Ada mungkin pertanyaan? Untuk hari ini materinya sampai ini dulu, kemudian kita lanjutkan minggu depan gitu ya. Ada yang bingung mungkin dari kuliah kita hari ini? Cukup jelas. Oke. Kalau cukup jelas mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dan akan kita lanjutkan minggu depan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan harus selalu happy gitu ya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.